Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back to my channel Njat Taman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal PPG guru tertentu. Pastikan kalian siapkan catatan dan pahami pembahasannya dengan baik agar persiapan PPG kalian semakin matang dan percaya diri. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman guru lainnya agar kita bisa lulus PPG bersama-sama. Amin amin ya robbal alamin. Yuk kita mulai latihan soal pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjut. Nomor 1. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm per kubik. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan kira-kira jawabannya A, apa B, apa C, apa D, apa E. Silakan dibaca ya. Jawabannya yang benar adalah yang C. Nomor 2. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Berarti kita harus menjawab lebih daripada satu ya. Ini pilihan. Kira-kira nomor 2 itu jawabannya B, kemudian D, dan E. Lanjut. Nomor 3. Ibu Wati guru SD akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktikkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik. Kira-kira apa jawabannya? Nomor 3. Nomor 3 jawabannya merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Berarti jawabannya A. Nomor 4. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan titik-titik. Jawabannya nomor 4 bertujuan untuk menemukan rumus luas segitiga. Berarti jawabannya D. Nomor 5.
Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didiknya belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah jawabannya nomor 5. Ya, nomor 5 jawabannya. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok. Berarti jawabannya nomor 5A. Nomor 6. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD, ini contoh ya, di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis, ya, coba yang kira-kira yang cocok digunakan untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah kira-kira apa? Ini nomor 6 adalah video. Jawabannya adalah D, ya. Ini yang cocok itu adalah video. Tujuh, rumusan tujuan pembelajaran berbunyi melalui penggunaan media pembelajaran peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok. B. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis. C. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpetak. D. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Nah, nomor 7 kira-kira jawabannya balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Berarti jawabannya adalah E. 8. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media apa yang cocok yang digunakan guru tersebut adalah A. Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan E. Menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ayo coba jawab dulu ya. Ini nomor 8. Kira-kira apa jawabannya? Nomor 8 jawabannya adalah menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya nomor 8 C. Jud, nomor 9. Seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Triple macam dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis. Nah, untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pythagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditunjukkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir. A. Representasi matematis. B. Kreatif matematis.
C. Kritis matematis, D. Komunikasi matematis, E. Algoritmis matematis. Algoritma macana. Ini nomor 9. Kira-kira jawabannya nomor 9 kritis matematis. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, teman-teman, lanjut. Nomor 10. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. 1. Guru menyediakan beberapa alternatif tema. Peserta didik memilih satu tema. 2. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. 3. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. 4. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. 5. Peserta didik melakukan peer editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, serta gimanakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Ya, kira-kira yang mana ini? A. Sebelum mengeksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. B. Ketika melakukan editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. C. Pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustri sebagai pelengkap. D. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi, mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. E. Proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua peserta didik wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang dibuat seseorang. Soalnya banyak-banyak. Nomor 10. Jawabannya itu pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif. Berarti jawabannya yaitu C. C. Nomor 10 jawabannya C. 11. Bu Riri, guru di SD Sukapintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, B. Membuat rencana penyelesaian, C. Menyelesaikan masalah tanaman yang layu, D. Menganalisis solusi menyuburkan kembali, E. Membuat satu kesimpulan mengapa tanaman bisa layu. Ayo, coba kira-kira nomor apa ini? Berarti jawabannya adalah yang mengidentifikasi. Jadi seorang guru harus mengidentifikasi dulu masalah. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut. 12. Seseorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah. Contohnya kisah kelinci kecil dan burung pipit dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut itu adalah asesmen apa?
Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. B. Tertulis dengan soal pilihan ganda dan esai tentang cerita. C. Portofolio dengan menilai penugasan terbaik peserta didik. D. Proyek dengan indikator proses persiapan hingga presentasi. E. Kinerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Nomor 12 kira-kira jawabannya. Nah, B ya. 1B tertulis dengan soal. Terus selanjutnya dengan kinerja ya, kinerja. Ini. Lanjut, nomor 13. Pak Riko, seorang guru kelas 4 di SD Nyadin. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Nah, bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya adalah A. Formatif, B. Sumatif, C. Portofolio, D. Diagnostik, E. Proyek. Kira-kira mana itu? Dakwaan Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esainya. Berarti kalau esai, peserta didik dapat mengembangkan argumentasinya. Kira-kira nomor 13 itu jawabannya adalah formatif. Ya. Lanjut nomor 14. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Nih, cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yakni diberikan A. Tes tulis menjawab soal uraian, B. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda, C. Tes tulis menjawab pertanyaan reflektif, D. Tes tulis dengan cara mencongak atau langsung ditulis jawabannya gitu ya. E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. Kira-kira nomor 14 jawabannya adalah yang D. Tes tulis menjawab pertanyaan reflektif. Ini deh. Tes tulis dengan cara mencongak, langsung ditulis jawabannya gitu. 15. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali dengan huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik itu apa? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Menginformasikan pada peserta didik untuk mengikuti lomba. B. Mengonfirmasi bahwa jawaban peserta didik benar atau salah. C. Memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. D. Menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. E. Memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. Nomor 15. Jawabannya harus memberikan motivasi ya. Terus harus memberikan apresiasi. Gitu, berarti jawabannya C dan E. Lanjut, 16. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat yang dilakukan oleh guru itu adalah apa?
A. Melakukan pengamatan diskusi. B. Membuat rubrik penilaian laporan. C. Membuat rubrik penilaian presentasi. D. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi. E. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Nomor 16. Kira-kira apa? Melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi. Mudah ya ini mah. Jawabannya adalah yang C. Membuat rubrik penilaian presentasi. Itu nomor 16. 17. Bani guru bahasa Indonesia SD kelas 3 ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah A. Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. C. Proyek dengan mengumpulkan dan informasi penting tentang teks yang dibaca. D. Portofolio dengan meminta peserta didik mengumpulkan bahan bacaan lain terkait teks yang dibaca. E. Penugasan dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi penting dari teks yang dibaca. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah nomor 17. Tes tulis ya. Berarti A. Lanjut nomor 18. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang diperiksa mungkin itu ya, dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? Kira-kira apa itu jawabannya? A. Pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. B. Materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. C. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikkannya. D. Pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. E. Kegiatan belajar didukung dengan audio, video, dan ilustrasi untuk memudahkan anak. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya itu peserta didik diminta materi disusun mulai dari hal yang konkret. Nah, berarti jawabannya B. Nomor 18 jawabannya B. Materi disusun mulai dari hal yang konkret gitu ya, dan berdasarkan pengalaman kontekstual, pengalaman sehari-hari siswa. 19. Bu Intan, guru kelas 3 di SD Sukamakmur. Contoh ini menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan menghafalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut itu adalah, yang ditanyakan tujuan pembelajaran untuk ranah sikap
A. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap paling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. E. Melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini tadi yang ditanyakan tujuan pembelajaran untuk ranah sikap. Ya. Kira-kira mana? Ini kita pilih antara yang C dan B ya. Yang D, C dan D. Sini nomor 19. Nah, yang ini yang tepat yang C. Ya, melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan. Ya, kalau yang D ini menjelaskan. Nah, beda kan kalau menjelaskan dengan menunjukkan. Oke, harus dipahami soalnya. Oke. Nomor 20. Elemen fase B yakni mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. B. Peserta didik mampu membandingkan kebudayaan di Indonesia. C. Peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal. D. Peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. E. Peserta didik mampu memberikan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Kira-kira nomor 20 jawabannya apa? Itu budaya dan upaya pelestariannya ya. Tujuan yang relevan dengan isi elemen. Berarti jawabannya adalah A. Paling tepat A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. 21. Ibu Neni seorang guru di SD Bagimu Negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang hubungan antara satu sila Pancasila dengan sila yang lainnya melalui diskusi kelompok. B. Peserta didik mampu menunjukkan menghargai pendapat teman melalui kegiatan diskusi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. C. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. D. Peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan melalui penelusuran materi di internet. E. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku mandiri melalui bermain peran tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Jawabannya kita pilih yang B. B. Ya, yang B sama yang E. Ya, yang paling tepat. Menunjukkan perilaku, peserta didik mampu menunjukkan Nomor 22. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan oleh guru adalah A. Memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. B. Menilai proyek berdasarkan pada kesamaan hasil dari proyek yang dibuat peserta didik.
C. Memberikan proyek yang didasarkan pada keinginan dari peserta didik. D. Memberikan proyek yang didasarkan pada lembar kerja peserta didik yang telah ditetapkan. E. Melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan peserta didik. Jawabannya, memilih proyek yang relevan. Karena harus relevan. Ya, berarti jawabannya A. 23. Pak Putra, guru kelas 4 di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat dua golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestik. Untuk memfasilitasi semua peserta didiknya dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang A. Memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik. B. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. C. Menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. D. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. E. Memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jawabannya nomor 23. Itu yang memenuhi berbagai gaya belajar. Harusnya seorang guru itu harus bisa memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. 24. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta didik B lebih tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik ini adalah A. Mengabaikan minat peserta didik dan menggunakan materi standar. Tidak mungkin itu ya. B. Menyediakan modul terpisah untuk peserta didik A dan B. Kemudian juga C. Mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. Nah, ini agak pendekat ya. D. Meminta peserta didik A untuk mengajari peserta didik B. Tidak mungkin ya. E. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar sesuai untuk kedua peserta didik. Wah, masa guru harus ini menyiksa. Nah, berarti yang tepat itu adalah yang C. Mengintegrasikan antara konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. Gitu ya. Lanjut, 25. Bu Novita yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Tony lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan auditori ini ya. Scar lebih memahami melalui visualisasi video ya. Dan Jajat belajar lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung auditorik ya, kinestik. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut? Pilihlah cara yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. A. Memberikan penjelasan lisan dengan detail. B. Menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal. Gak mungkin ya. C. Menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio dan visual. Ini kayaknya masuk ini. Yang D. Mengintegrasikan penjelasan lisan, visualisasi, dan eksperimen dalam konten pembelajaran. Ya, mungkin ini ya. E. Memberikan tugas tulis panjang kepada siswa sebagai metode evaluasi. Mungkin ya, berarti jawabannya yang tepat itu C sama D. Yang menjadikan KPD, yang dihubungkan dengan manfaat media audio dan visual.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita lulus PPG tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk materi selanjutnya, ini kan baru 25 soal dan nanti ada 50 soal di video selanjutnya. Dan jika teman-teman membutuhkan filenya, silakan dilihat di deskripsi video. Saya akan sematkan di deskripsi. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan menjadikan kita semua menjadi insan yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.